Minecraft, tapi aku harus ngebuat bendera Indonesia. Oke, jadi untuk membuat bendera Indonesia kita membutuhkan 3 blok merah dan 3 blok putih. Dan kayaknya aku bakal pakai wall aja karena ya wall lumayan gampang didapetin di survival cuy. Dan kita juga butuh bunga warna merah ya buat pewarna. Tapi aku nggak lihat ada bunga di sini. Oh, tuh ada. Maksudnya bunga merah ya, bukannya ini. Astagfirullah, ngelag banget cuy, ngelag nih. Nice, dapat satu. Tapi kayaknya cuma satu ya di sini ya. Gak tahu lagi gitu kah. Pelit amat nih macam. Itu ada domba satu, cuma satu. Cuma satu kah? Dua ya itu terus itu ya. Tapi kalau aku bunuh mereka cuma dapat 2 won. Terus aku harus nyari lagi gitu kah? Gak ada lagi kah di sini? Wait, bentar. Gue anterin trader. Kayaknya aku ada ide deh. Bentar. Nice, kita dapat 2 lead. Ayo kabur. Kemana tadi dombanya? Di dalam. Dombanya ngomong nggak sih? Dombanya tadi di mana, kocak? Di sana ya? Ya bukan sih. Aku udah dapat 2 tali ini coy. Mana dombanya tadi? Lupa lagi aku tadi di mana, kocak. Tadi di mana? Aku nggak inget tadi dombanya di mana, kocak. Lupa aku. Minecraft, tapi aku harus ngebuat bendera Indonesia. Serius, lupa. Agak jauh coy muter-muternya, soalnya nyari domba lagi dan malah ketemuan dari trader tadi. Ini bukan sih tempatnya? Kayaknya bukan dah ya. Oke guys, di sana ada domba ya, tapi cuma 2, jadi kayaknya aku bakal ngelakuin rencana aku tadi ya. Tari dulu, kita tari biar mereka nggak kabur lagi ya, karena takutnya kayak tadi hilang lagi coy. Terus aku bakalan nyari kayu dulu ya buat bikin tiang. Astagfirullah. Ini dapat 1. Udah, jangan berisik kau domba. 3 kayaknya cukup ya. Ini kan aja cukup cuy. Cuman 12, cukup kakak ya? Coba dulu dah. Awas bang. Sumpah kurang coy. Dah nih, 2 lagi cukup kakak. Kalian ya. Ini di sini aja lah, males aku nge-lag terus coy. Bentar, satunya kita lepas dulu. Nice, satunya udah kelepas. Ini yang merah ya. Ini coba dari sini.
mana? Nah itu dia bang, jangan kabur bang, sumpah bang, gak sengaja bang, gak sengaja, cepet sih ini bang, sumpah bikin emosi nih domba. Yuk, cepet bang. Dah, yang penting merah putih kan. Dah, gitu aja ya. Ya gitu aja sih, malas aku harus nyari domba lagi cuy, jadi serah mereka lah. Padahal tadinya aku mikirnya mereka tuh bisa kayak berjejeran gitu loh, yang merahnya di atas terus yang putihnya itu di bawah, tapi nggak sesuai prediksi. Tapi ya oke lah. Yang kedua udah aku bikin ya, dan jangan lupa kalian buat bikin ini ya, dihubungin stairs yang sini sama ya pokoknya pola yang sini sama sini itu dihubungin kayak gini cuy. Oke, setelah itu kalian tinggal ikutin pola ini aja, tapi pakai blok yang berbeda atau stair yang berbeda. Itu di sini aku pakai jungle kayak tadi ya. Tonton full videonya di channel Red Secret MC. Kalian tahu nggak sih, jika kalian menaruh 100 diamond ore ke atas lalu kalian hancurin pakai stone pickaxe, maka kalian nggak bakal dapetin apa-apa. Oke, sekian informasinya, semoga tidak bermanfaat. Kenapa semua hal yang berwarna hitam di Minecraft itu OP? Contohnya di Minecraft kan ada 3 varian skeleton. Skeleton biasa, stray, sama wither skeleton. Dan dari ketiga varian skeleton itu, varian terkuat adalah wither skeleton. Dan wither skeleton sendiri berwarna hitam. Dan ada salah satu bos Minecraft yang cukup kuat dan cukup susah untuk dilawan, yaitu bos wither. Dan bos wither sendiri juga berwarna hitam. Terus bos utama Minecraft yaitu Ender Dragon juga berwarna hitam. Dan ada mob Minecraft dengan damage paling sakit yaitu Warden, dan Warden sendiri berwarna hitam. Terus ingat terkuat di Minecraft yaitu Netherite juga berwarna hitam. Armor terkuat di Minecraft yaitu Netherite Armor juga berwarna hitam. Tools terkuat di Minecraft yaitu Netherite Tools juga berwarna hitam. Dan salah satu blok terkuat di Minecraft yaitu Obsidian juga berwarna hitam. Terus ada mate, senjata yang lumayan sakit, semakin tinggi jaraknya semakin gede damage-nya. Dan mate juga berwarna hitam. Kenapa harus hitam? Apakah Mojang suka warna hitam? Ya aku juga nggak tahu. Jadi kalau kalian penasaran ya kalian bisa tanya aja langsung ke Mojangnya cuy. Karena bukan aku yang bikin gamenya woi. Aku baru aja selesai mining dan aku berhasil ngedapetin banyak banget diamond. Mau tahu caranya? Oke, sebelum aku kasih tahu caranya, tinju tombol like-nya dan tendang tombol subscribe-nya dulu cuy. Udah? Oke, caranya gampang. Kalian tinggal ngarang aja cuy. Tutorial desain nether portal simple bang. Gas.
Tutorial build kolam renang bang, gas. Durasinya nggak cukup, tonton full videonya di channelku ya. Atau kalian juga bisa klik link yang ada di atas judul video ini. Cara ngeprank teman kalian di Minecraft. Oke, untuk pranknya ini sebenarnya simple banget ya. Kalian cuma butuh 3 bahan, yaitu chrysolite, stone brick, lever, sama not block doang. Terus kalian taruh batunya, terus not block di atasnya, lever, kalian pencet levernya. Setelah itu kalian tunggu beberapa saat dan tutorial build air mancur bang, gas.
ekornya. Tutorial cara build candi Borobudur di Minecraft. Enggak guys, canda guys. Oke, serius. Oke, pertama-tama kalian taruh sign, terus kalian tulis candi Borobudur, dan candi Borobudurnya pun udah jadi. Tutorial cara membuat patung emot batu di Minecraft. Oke, pertama-tama kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya aku bakal taruh di layar ya cuy. Dan dikarenakan aku pakai Minecraft versi jadul, jadi di sini aku cuman pakai bahan-bahan seadanya cuy. Kalau udah jadi kayak gini, kalian bisa tambahkan sedikit detail biar kelihatan sedikit natural gitu ya. Dan kalau udah, inilah hasilnya. Coba deh guys, kalian rate dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Tulis di kolom komentar ya. Tutorial cara build starter house di Minecraft. Oke, pertama-tama kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk list bahan-bahannya aku bakal taruh di layar ya cuy.
Setelah kalian nyiapin bahan-bahannya, kalian bikin persegi panjang dengan lebar 11 kali 5 blok. Dan setelah itu kalian ikutin aja kayak yang aku build ini, karena ya aku nggak mau kebanyakan yapping dan aku males yapping. Dan kalau udah, inilah hasilnya. Ya, untuk bagian dalamnya ini kalian isi aja sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Kalian pengen nanya-nanya ke orang ini? Caranya gampang, kalian tinggal klik aja tombol subscribe-nya. Dan nanti kalau channelku udah tembus 100 subscriber, aku bakalan open Q&A. So, segitu aja untuk videonya dan bye. Ngonten ngedit nguli. Kayaknya kurang panjang deh. Ngonten ngedit nguli ngegame ngerender ngeart ngespam ngantuk ngawur ngeteh ngamuk. Jadi ceritanya aku lagi scroll dan gak sengaja nemu video ini. Dan di situ aku penasaran banget, emangnya bisa ya MLG pakai bow sama arrow doang. Nah, jadi tanpa berlama-lama aku pun langsung nyobain dah tuh. Dan kayaknya ini tuh beneran bisa, soalnya kalau kalian lihat pas arrownya itu udah ketembak, aku tuh kayak kena knockback atau bisa dibilang kayak jadi lebih lambat gitu jatuhnya. Jadi aku bisa nyimpulin kalau trik ini emang bisa, cuman ya kitanya harus bisa nembakin arrownya secara beruntun dan secepat mungkin. BTW jangan lupa subscribe karena sebentar lagi channelku akan tembus 100 subscriber.
kalian harus bangga dengan komunitas builder Minecraft Indonesia, karena Indonesia baru saja menang lomba build internasional dari MrBeast. Dan dari 9 negara seperti Amerika, Korea, Jerman, dan Thailand, Indonesia berhasil mendapatkan skor tertinggi. Dan tim Indonesia bikin Nusantara versi Minecraft dengan super lengkap. Ada Borobudur yang super detail, Bali, Komodo, sampai patung Garuda dengan para pahlawan. Kalau dilihat dari atas itu pulau-pulaunya mirip banget sama peta Indonesia. Dan semua ini dibangun oleh 26 orang termasuk Azrialon. Dan map Indonesia ini dibuat hanya dalam jangka waktu 2 minggu doang cuy. Cuma 2 minggu beres gitu ya. Dan total skor Indonesia adalah 36 dari 40 poin. Ini gila banget sih. Respect banget buat 26 builder yang sudah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Subscribe kalau kalian cinta Indonesia. Which is not higher than Indonesia. Azraelion, you're winning a statue! Let's go! Tebak item part 1. Item ini bisa spawn secara natural dan sering dijumpai oleh player. Dan item ini akan ngedrop sesuatu yang berbeda ketika dihancurkan. Dan item ini bisa dihancurkan pakai tangan kosong. Tapi kalau pengen dapetin item ini secara utuh, kita bisa menggunakan shield touch maupun looting di village savannah. Dan item ini punya dua varian, yaitu panjang dan pendek. Jadi item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tebak item part 2. Aku adalah salah satu sumber cahaya di Minecraft. Dan aku adalah teman setianya miner. Tapi aku tidak bisa digunakan untuk mining. Aku memiliki resep craft yang mudah, yaitu cuma menggunakan 2 bahan aja. Aku juga bisa diletakkan di dinding ataupun lantai. Dan aku adalah salah satu item yang paling penting untuk bertahan hidup, tapi aku tidak bisa digunakan sebagai makanan. Jadi, item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek di komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tebak item part 3. Aku adalah bahan alami yang bisa tumbuh tinggi dan kuat, tapi aku bisa ditebang dengan kapak. Aku adalah sumber daya yang paling penting untuk membuat peralatan dan bangunan, tapi aku tidak bisa digunakan sebagai makanan. Aku bisa ditemukan di hampir semua biome, dari hutan lebat hingga savana terbuka. Jadi, item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek di komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tebak item part 4. Aku adalah hadiah yang didapat dari mengalahkan Ender Dragon, tapi aku tidak bisa digunakan untuk memanggilnya kembali. Aku bisa ditemukan di DN setelah mengalahkan Ender Dragon, tapi aku tidak bisa diambil dengan mudah.
Aku adalah salah satu item yang paling unik di Minecraft, tapi aku tidak memiliki fungsi praktis. Aku bisa digunakan sebagai dekorasi, tapi aku tidak bisa dijatuhkan atau dihancurkan. Aku adalah simbol kekuatan dan prestasi, tapi aku tidak bisa digunakan untuk mengalahkan musuh. Jadi, item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tebak item part 5. Aku adalah mineral langka yang sangat berharga, tapi aku tidak bisa digunakan sebagai makanan. Aku bisa ditemukan di bawah tanah, dan aku tidak bisa dijangkau dengan tangan kosong. Aku adalah bahan penting untuk membuat peralatan dan senjata, tapi aku tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar. Aku bisa dipoles menjadi sangat indah, tapi aku tidak bisa digunakan sebagai cermin. Aku adalah salah satu sumber daya yang paling dicari-cari oleh player, tapi aku tidak bisa digunakan untuk membeli barang. Jadi, item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tebak item part 6. Aku adalah item yang bisa menyimpan item lain, tapi aku tidak bisa diakses oleh orang lain. Aku bisa diakses dari mana saja, asalkan kamu memiliki diriku yang lain. Aku dibuat dengan obsidian dan ender pearl, tapi aku tidak bisa digunakan sebagai senjata. Aku sangat berguna untuk menyimpan item berharga, tapi aku tidak bisa melindungi itemmu dari ledakan boss wither dan end crystal. Jadi, item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tebak item part 7. Aku adalah item yang bisa mengubah gameplay Minecraft, dan aku sangat berguna untuk membuat permainan dan peta custom. Dan aku hanya bisa diakses di mode kreatif. Aku bisa digunakan untuk membuat sistem otomatis teleportasi dan efek khusus. Aku tidak bisa di-craft dan hanya bisa diakses dengan cara komen. Aku juga bisa diaktifkan dengan berbagai cara. Dan aku juga tahan terhadap berbagai ledakan. Dan aku adalah salah satu blok terkuat di Minecraft. Jadi, item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Tebak item part 8. Aku memiliki bentuk seperti lampu, dan aku adalah salah satu item yang bisa memancarkan cahaya. Aku hanya bisa diakses di mode kreatif, dan aku hanya bisa didapatkan dengan cara komen. Dan jika aku diletakkan, aku tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali player yang memegangku dalam bentuk item. Jadi, item apakah aku? Pikir secara logika, jangan nyontek komen dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Kami dari Komunitas Minecraft Indonesia mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun baru, semangat baru. Semoga kita diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah di tahun mendatang. Dan semoga setiap langkah di tahun 2026 ini dipenuhi dengan tawa, cinta, dan keberkahan.